Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Indonesia Syafri dari Program Studi Teknik Informatika kelas 2D dengan NIM 124 090 110 501 16. Saya akan mempresentasikan hasil studi literatur review dengan judul Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Cyber, analisis 5 jurnal ilmiah mengenai perlindungan data pribadi dan strategi keamanan nasional. Penelitian ini saya lakukan karena melihat maraknya kejahatan cyber di Indonesia seperti kebocoran data BPJS dan Tokopedia yang menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi dan belum optimalnya strategi keamanan nasional. Melalui pendekatan Systematic Literature Review atau SLR, saya mengkaji 5 jurnal ilmiah terbitan tahun 2021 hingga 2023 serta didukung oleh data sekunder seperti Global Cyber Security Index dan National Cyber Security Index. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa siap Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber, ditinjau dari aspek perlindungan data pribadi dan strategi kelembagaan seperti BSSN. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi dan strategi nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya koordinasi lembaga, serta kurangnya sumber daya manusia. Di era transformasi digital, teknik informasi telah menjadi tulang punggung hampir seluruh aktivitas masyarakat Indonesia. Mulai dari layanan publik, pendidikan, hingga transaksi ekonomi berdasarkan data APJII tahun 2024. Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 221 jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet terbesar di dunia. Namun, di balik pertumbuhan ini, muncul ancaman serius berupa kejahatan cyber dan kebocoran data pribadi. Beberapa kasus besar seperti kebocoran data BPJS yang melibatkan 279 juta penduduk dan peretasan jutaan akun Tokopedia menunjukkan bahwa sistem keamanan digital di Indonesia masih sangat rentan. Sayangnya, meskipun pemerintah telah merancang berbagai kebijakan dan membentuk lembaga seperti BSSN, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Koordinasi antar lembaga masih lemah, literasi digital masyarakat masih rendah, dan implementasi strategi keamanan nasional sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber melalui kajian literatur terhadap 5 jurnal ilmiah nasional yang membahas perlindungan data pribadi dan strategi keamanan digital. Rumusan masalah dan tujuan dari
Kajian ini adalah bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber ditinjau dari aspek perlindungan data pribadi dan strategi keamanan nasional berdasarkan kajian 5 jurnal ilmiah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dua aspek utama tersebut secara sistematis dan mendalam melalui pendekatan studi literatur review. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan systematic literature review atau SLR. Data dikumpulkan dari 5 jurnal ilmiah nasional dipilih dengan proporsi, sampling, dan kriteria. Pertama yaitu 1. Relevan dengan tema keamanan cyber dan perlindungan data pribadi, terbitan tahun 2021-2003, memiliki kedalaman analisis terkait strategi keamanan nasional. Sumber pendukung lainnya adalah laporan dari GCI dan NCSI. Proses analisis dilakukan secara sistematik dengan mengelompokkan isi jurnal ke dalam 3 kategori utama, yaitu pertama regulasi dari kebijakan nasional, kesiapan infrastruktur dan teknologi, ketiganya literasi dan keamanan kesadaran masyarakat. Untuk menjamin validasi dilakukan triangularisasi antar jurnal atau penguatan data sekunder dari lembaga resmi. Hasil dan temuan dari kelima jurnal yang dikaji, ditemukan beberapa temuan utama, yaitu regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah, belum adanya UU khususnya yang kuat hingga beberapa tahun terakhir. Banyak kasus penyalahgunaan data, vintage ilegal maupun program pemerintahan seperti IKD, strategi kelembagaan melalui BSSN sudah ada, namun pelaksanaannya masih terganggu oleh koordinasi antar lembaga yang lemah. Data indeks menunjukkan skor GCI Indonesia tinggi, namun NCSI sangat rendah. Ini menunjukkan ketimpangan antara kebijakan dan kesiapan teknis. Literasi digital masyarakat masih rendah, program edukasi belum rata. Di pembahasan, jika ditelaah lebih lanjut, kelima jurnal menyoroti isi yang saling melengkapi. Misalnya jurnal dari Stefani dan Sudiman fokus pada lembaga hukum perlindungan data sekunder atau vintage, rendahnya literasi masyarakat memperbesar risiko serangan cyber. Sementara itu, Rizky membahas sistem pertahanan nasional masih terfragmentasi. Ginanjar mengulas peran BSSN dan menyusun strategi nasional berbasis 5 pilar, yaitu GCI, namun menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Sedangkan Dayan dan rekan-rekannya menekankan bahwa meskipun skor GCI tinggi, skor NCSI justru rendah. Artinya, regulasi dan dokumen strategi sudah ada, tapi belum sepenuhnya diterapkan secara teknis dan operasional. Kesimpulan dari berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber masih belum merata dan masih parsial. Regulasi belum cukup kuat, pelaksanaan masih menghadapi hambatan birokrasi, dan masyarakat belum memiliki kesadaran digital yang memadai. Perlindungan data pribadi bergantung pada kebijakan yang belum konsisten, sementara lembaga seperti BSSN belum didukung dengan infrastruktur dan SDM yang cukup. Maka perlu strategi yang menyeluruh,
tidak hanya dari sisi hukum, tapi juga teknis, sosial, dan edukatif. Pada research gap-nya, penelitian ini terdahulu umumnya hanya fokus pada aspek hukum atau kelembagaan, belum banyak yang mengevaluasi secara teknis implementasi strategi di tingkat operasional, terutama di sektor masyarakat dan swasta. Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah juga masih kurang dibahas. Untuk novelty-nya, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan dan mengintegrasikan 5 jurnal dari berbagai perspektif hukum, jenis teknis, kelembagaan, dan masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan 2 indeks global yaitu GCI dan NCSI untuk mengukur kesiapan Indonesia secara objektif dan kritis. Selain itu, penelitian ini menyoroti komunitas digital sektor swasta yang selama ini belum banyak dilibatkan. Dalam sistem keamanan cyber nasional, pendekatan holistik inilah yang menjadi nilai tambah utama dari kajian ini. Penutup, demikian pemaparan hasil pemaparan saya mengenai hasil studi literatur review tentang kesiapan Indonesia menghadapi ancaman cyber. Semoga kajian ini dapat menjadi kontribusi dalam mengembangkan kebijakan keamanan digital nasional yang lebih kuat, inklusif, dan adaptif terhadap ancaman global. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.